Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Di video sebelumnya, Brian sedang terkapar di depan prajurit yang berniat mengkhianati Kang Roland. Saat itu, Brian pun berpikir, apa ini akhirnya? Ketika itu, mereka dikagetkan oleh suara seseorang yang terdengar di salah satu sudut ruangan di sana. Kalian semua senang bermain di wilayah orang lain, hah? Mereka pun menoleh, dan salah seorang dari mereka berkata, "Siapa?" Ternyata, suara tersebut adalah Night Angel. Ia sedang duduk di atas tumpukan kantong, sembari terus memandangi mereka. Ia pun menuturkan, "Tapi, membunuh seseorang di depanku, aku takut kalau itu kurang pantas, kan?" Masih diselimuti oleh rasa kaget, salah seorang prajurit musuh pun berucap, "Siapa kau?" Night Angel pun melimpali, "Tentu saja, aku adalah orang dari istana. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian semua tikus yang lewat melalui saluran perkembangan?" Kemudian ia berjalan mendekati mereka. Karena merasa terancam, salah seorang prajurit musuh pun memerintahkan, "Siapa yang peduli? Bunuh dia!" Mendengar ancaman tersebut, Night Angel cuma tersenyum. Lalu ia mengeluarkan sihir dari matanya. Seketika itu juga, semua prajurit musuh terkapar seketika. Brian yang melihat semua kejadian dengan kondisi antara sadar dan tidak sadar, hanya bisa terdiam mematung. Dengan mata yang setengah terpejam, ia melihat Night Angel berjalan keluar dari lumbung. Dan sebelum ia pingsan, ia sempat bergumam, "Siapa?" Keesokan paginya, Bangkes Carter yang memasuki lumbung kaget melihat ada 4 prajurit musuh yang sudah mati dengan darah yang mengalir deras dan Brian yang terluka. Ia pun mendekati mayat tersebut untuk menginvestigasi. Lalu ia berpikir, siapa yang menghentikan kekacauan ini? Kapten yang terluka itu tidak dapat mengatasi banyak orang dengan sendirinya. Kemungkinannya hanya ada seseorang mencampuri konflik ini. Tidak perlu menutupi sesuatu. Dia dengan bebas membantai dan tidak memberikan kesempatan pada musuh untuk melawan. Kecuali dari darah dan mayat di tanah, semua perabotan tidak tersentuh, dan aku tidak dapat melihat ada tanda perlawanan. Kemudian Bangkes Carter pun mengecek tong dan kembali melanjutkan. Tong ini penuh dengan daging yang diawetkan, dan tak ada sedapat satu goresan pun. Bagaimana mungkin ada seorang pendekar pedang mencapai level yang luar biasa seperti ini? Sebagai sesama pendekar pedang yang berlatih setiap hari, apakah ilmu pedang satria yang aku banggakan bernilai sebagai perbandingan? Di saat itu, datanglah prajurit untuk melapor. "Lapor, kami telah mengkonfirmasi ini atas 8 mayat. 7 diantaranya adalah mantan anggota pertahanan perbatasan kota. Yang terakhir tidak dapat diidentifikasi." Bangkes Carter pun malah bertanya, "Bagaimana dengan 2 orang pingsan yang kita kirimkan?" Bawahannya itu pun menjawab, "Saya dengar Kapten Tartorli yang terluka Brian akan mendapatkan perawatan khusus. Seseorang dengan bekas luka di wajah telah terlihat di dungeon." Bangkes Carter pun langsung memberikan perintah, "Bangunkan Scar. Aku akan menginterogasinya. Tolong bersihkan tempat ini." Mendengar perintah itu, prajurit tersebut pun langsung melaksanakannya. "Siap!" Di waktu yang bersamaan, Kang Roland yang sedang duduk di ruang kerjanya tengah berbincang dengan Night Angel. "Bisakah mereka tidak tergesa-gesa seperti itu? Kita mempunyai waktu 5 tahun untuk bertarung untuk memperebutkan tahta. Ini baru 5 bulan dan mereka telah berani menginvasi istana kita. Bisakah mereka membiarkan orang-orang melewati musim dingin dengan damai? Jika bukan karena kau yang menyadari ini lebih dulu, aku takut telah disingkirkan sekarang." Sembari duduk di atas meja Kang Roland, dengan santainya Night Angel menuturkan, "Walau jika aku tidak di sini, mereka masih tidak mungkin telah sukses dalam rencana pembunuhan itu. Jangan lupa, Anna tidur di ruangan di sebelahmu." Kemudian Kang Roland menawarkan kesepakatan. "Mengapa kau tidak putuskan saja di sini dan jadilah pengawal bayanganku? Bayarannya adalah 2 keping koin emas per bulan, 2 kali lipat dari Anna. Dapatkah kau mempertimbangkannya?"
tinggal di villa dengan taman. Kau akan mendapatkan liburan tiap tahun. Itu artinya kau masih akan digaji ketika kau libur. Merasa mendapat tawaran yang menarik, Night Angel pun merespon, "Maafkan aku tidak dapat mengecewakan rekan-rekan dari asosiasi penyihir." Mendengar jawaban tadi, Kang Roland pun tak pantang menyerah. Ia terus berusaha dengan mengiming-imingi kebebasan. "Kalau begitu, katakan pada mereka semua untuk datang ke sini. Ketika musim dingin berakhir, kota akan mengadakan rekonstruksi besar-besaran. Ketika itu terjadi, akan ada kamar untuk semua orang. Sebagai tambahan, penyihir akan dapat berjalan tanpa diskriminasi. Tidak akan ada orang yang melihatmu sama seperti seorang iblis." Night Angel pun kembali merespon, "Mari kita lihat nanti, ketika kau bisa mencapainya." Karena merasa masih belum berhasil, Kang Roland pun bergumam, "Baiklah, perekrutan gagal. Aku harus berusaha lagi nanti." Kang Roland pun memulai percakapan basa-basinya. "Ngomong-ngomong, apakah kau telah mengawal Nana kembali dengan selamat?" Night Angel pun menjawabnya, "Haha, dia sangat takut sekali." Kang Roland pun menambahkan, "Seorang gadis kecil yang biasanya hanya menyembuhkan ayam dibangunkan tengah malam untuk merawat seorang yang berlumuran darah. Aku benar-benar membuatnya takut." Kemudian, kali ini, Kang Roland memulai obrolan yang serius. "Kembali ke bisnis. Bagaimana kau melihat masalah ini? Apakah kamu punya ide yang mana jadi saudara lelaki atau perempuanku yang melakukan hal ini?" Night Angel pun menjawab, "Yang memulai kekacauan ini adalah anggota tim penjaga yang korup. Tetapi, aku punya perasaan peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan saudaramu." Kang Roland yang kebingungan pun menyelahnya, "Mengapa?" Night Angel melanjutkan, "Karena mereka selalu sembrono, bahkan bertengkar dalam misi ini, dan mereka tidak segera bunuh diri ketika menyadari misinya telah gagal. Paling tidak, 2 diri mereka selamat, tetapi lebih dari rencana amatir." Sembari mengambil kopi hangat, Night Angel kembali bercerita, "Bagaimanapun juga, kesatriamu sudah pergi ke dungeon untuk menginterogasinya. Aku yakin dia akan segera tahu kebenarannya." Kemudian Night Angel pun menyeruput kopinya sembari membayangkan peristiwa yang semalam, di mana salah seorang prajurit musuh sempat berbicara, "Mohon ampuni aku, Nyonya." Setelah itu ia kembali melanjutkan, "Dibandingkan dari bidak saudarimu, mereka lebih rendah." Waktu pun berlalu. Di siang harinya, Kang Roland yang ditemani Bangkes Carter menyambangi tempat Brian dirawat. Mereka berdua berjalan melewati lorong hingga akhirnya sampai di kamar yang dituju. Mereka pun langsung memasuki kamarnya. Dan di kamar tersebut, ada Brian dan juga suster yang merawatnya. Melihat Kang Roland yang datang, Brian pun tersentak kaget. "Yang Mulia." Terlihat dada sebelah kanan Brian yang merupakan bekas tusukan semalam kini dibalut perban. Sembari melihat kondisi Brian, Kang Roland pun menuturkan, "Aku sudah tahu semua apa yang kau lakukan, Brian. Kau adalah pahlawan yang sesungguhnya." Mendengar ucapan tadi, Brian pun menjadi sedih. "Yang Mulia, aku tidak, temanku yang gugur." Kang Roland pun memegang pundak Brian sembari menuturkan, "Jangan khawatir Brian, dia akan mendapatkan pemakaman yang layak." Dan pria yang disebut Pirskar mengakui semua perbuatan jahatnya. Dia dijatuhi hukuman gantung. Ini akan memakan waktu 3 hari. Jika kau sembuh nanti, mengapa kau tidak datang melihat dia dihukum nanti? Mendengar hal itu, Brian pun langsung menjelaskan, "Tetapi Yang Mulia, Pirskar mengatakan dia mempunyai darah biru. Bangsawan dapat menggunakan emas kerajaan untuk menebus kesalahannya. Itu akan dianggap penghinaan jika Anda melakukan itu." Meski begitu, Kang Roland tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Membuat marah bangsawan dari kubu Longsong, Pirskar adalah saudara jauh dari keluarga Elk. Bagaimanapun juga, dia tidak memegang jabatan atau tanah atas namanya. Selanjutnya, penyerangan istana pangeran dan bermaksud membakar suplai makanan serta mengabaikan fakta bahwa lebih dari 2.000 penduduk kota perbatasan hidup di sini. 3 perbuatan ini sudah tidak mungkin dimaafkan. Jika dia berhasil membakar persediaan makanan kita, sumber utama dari kota perbatasan itu akan membuat kota hancur hanya dalam hitungan hari. Menghadapi kejahatan seperti itu, tentu saja kita tidak membuat pengecualian. Kemudian, berkat keberanian Brian, Kang Roland pun berniat memberikan sebuah anugerah kepadanya. Lalu Kang Roland melanjutkan, "Istirahat saja di istana, Brian. Aku telah memerintahkan orang lain untuk melakukan pekerjaan patroli.
ketika bulan penyerangan monster berakhir, aku akan mengatur perayaan untukmu. Mendengar hal itu, Brian pun terkejut dibuatnya. Anugerah perayaan? Sembari menjawab pertanyaan Brian, Kang Roland pun mengangkat tangan kirinya, kemudian ditempelkan ke dadanya. Ya, kau akan menjadi kesatriaku pada hari itu, Tuan Brian sang pemberani. Di saat yang bersamaan, calon prajurit sedang berlatih bela diri di area dinding kota perbatasan yang dipimpin oleh Iron X. Siap, dorong, tusuk, babetkeun. Latihan pun harus berhenti sebentar karena Kang Roland datang menemuinya. Dengan cepat, para prajurit sudah kembali berbaris. Iron X pun langsung memberikan perintah. Perhatian semuanya, ada inspeksi diri yang mulia. Lalu, Kang Roland pun menuruni tangga sembari berpikir, hah? Apa yang biasanya orang-orang katakan ketika inspeksi pasukannya? Salam para pasukanku, kalian telah bekerja keras rekan-rekanku. Bukankah itu akan berakhir dengan janggung? Bagaimanapun juga, aku hanya akan memilih satu orang acak untuk diajak bicara, memperlihatkan perhatianku, dan juga meningkatkan reputasiku. Itu pasti cukup. Kemudian, Kang Roland pun menghampiri salah satu prajuritnya, lalu memegang pundaknya sembari menuturkan, kau telah berlatih dengan keras. Apakah melelahkan? Apa kau makan dengan baik? Ketika itu Kang Roland sembari berhayal, itu seharusnya bagus seperti ini. Kemudian mereka akan bereaksi sama seperti di TV. Kami tidak lelah, kami makan dengan baik. Merasa diperhatikan langsung oleh Kang Roland, prajurit itu pun merasa tersentuh. Seketika itu juga, ia langsung berlutut di hadapan Kang Roland. Melihat tingkah yang aneh dari prajuritnya, Kang Roland pun terkejut. Kemudian ia berpikir, ada apa ini? Mengapa dia berlutut? Sebentar, bukankah ada yang aneh di sini? Masih dalam kebingungan, prajurit itu pun berucap, Yang Mulia datang sendiri, datang melihat kita latihan. Yang Mulia bahkan bertanya sendiri jika kita kelelahan. Mendengar ucapan tadi, Kang Roland pun mengulurkan tangannya dan menimpali. Kau tidak harus melakukan ini ketika bertemu denganku kali-kali. Berdirilah. Setelah prajuritnya kembali berdiri, Kang Roland pun berpikir, sepertinya pembagian makanan di sini cukup bagus. Mereka lebih bersemangat daripada ketika pasukan dari penduduk pertama dibuat. Setelah itu, Kang Roland memulai percakapan. Jika kau punya permintaan atau gagasan tentang latihan, katakan saja padaku, kapanpun itu, termasuk dengan peningkatan kualitas makanan. Aku akan melakukan yang terbaik agar kalian mendapatkan nutrisi yang kalian butuhkan selama latihan. Mendengar hal itu, prajurit pun menjawabnya dengan gugup. Ya, Yang Mulia, saya pikir kami terlalu sedikit dalam pasukan penduduk dibandingkan dengan latihan kami sekarang. Ketika para monster iblis menyerang, kita hanya bisa melindungi 1 dari 3 dinding pertahanan. Mendengar hal itu, rekan-rekannya yang lain pun langsung berkomentar. Itu benar, kita benar-benar tidak cukup untuk itu. Yang Mulia mungkin bahkan menyewa tentara dari kota lain sebagai kekuatan utama. Mendengar ocehan tersebut, Kang Roland pun tak menanggapinya. Ia hanya mengangkat tangan kirinya ke arah mereka sebagai isyarat untuk berhenti bicara. Lalu, Kang Roland pun bertanya, siapa namamu? Mendengar hal itu, prajurit itu pun membalas, nama saya Van Yang Mulia. Kemudian, sembari memegang pundaknya, Kang Roland melanjutkan, kemampuan pengamatanmu sangat bagus. Benar, itu sangat tidak mungkin untuk membiarkan pasukan penduduk sendiri untuk mempertahankan semua dinding pertahanan. Bagaimanapun juga, monster iblis hanyalah beberapa jenis dari monster liar. Mereka tidak mempunyai kemampuan berpikir dan juga berbicara seperti kita manusia. Iron X telah membuktikan hal itu. Mendengar ucapan Kang Roland, Iron X pun menimpali. Benar Yang Mulia, para monster iblis tidak berbeda dari monster liar. Mereka bahkan mempunyai kebiasaan dan karakter yang sama. Tetapi saya belum pernah melihat banyak iblis campuran, jadi saya tidak begitu yakin. Kemudian Kang Roland pun menjelaskan, baiklah kalau begitu, dari Sungai Merah ke ujung utara lereng pegunungan sekitar 700 meter, kita dapat memasang perangkap seperti pagar-pagar, kawat berduri, dan parit-parit. Jadi hewan tidak berakal secara alami akan terpaksa menyerang memutarinya dan berkumpul di mana kita akan menunggu mereka. Mendengar hal itu, Iron X pun membalas, tetapi Yang Mulia, bukan itu terlalu berbahaya? Bagaimanapun juga,
Pertahanan kita hanya tergantung dengan tombak dan panah. Saya takut itu tidak dapat bertahan lama. Dengan penuh semangat, Kang Roland pun memberitahukan solusinya. Dengan tombak dan panah, memang itu benar. Tetapi sekarang kita mempunyai senjata baru yang terhebat, bahkan lebih dapat diandalkan dari persenjataan lengkap pasukan. Karena mendengar persenjataan yang baru, para prajurit itu pun bergunjing. Senjata baru? Senjata apa ya? Beberapa saat berlalu setelah itu. Mereka kini berada di lapangan untuk percobaan senjata baru. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dedar! Terlihat dari kejauhan, ledakan tersebut mengeluarkan api yang besar. Hasil itu pun langsung membuat Kang Roland kegirangan. Itu berhasil! Karena kejadian tadi, Bangkes Carter dan juga Iron X pun terkejut. Ya, Yang Mulia, jadi ini Bubuk Mesiu, ini serangan dari surga. Dewa petir, Zeus. Setelah itu, Kang Roland pun menarik Bangkes Carter untuk melihat tempat ledakan. Diikuti Kakek Barok dan Iron X. Ayo ikut denganku, melihat hasilnya. Seperti yang diketahui bahwa 1:1, 5:7,5 adalah kombinasi terbaik dari sulfur, arang, dan natrium. Mereka dapat membuatnya. Komponen dapat ditemukan di berbagai tempat. Dan permulanya, tidak memerlukan teknik yang sulit. Bubuk Mesiu adalah teman terbaik dari pemeran utama di Isekai. Mereka pun sudah sampai di tempat ledakan tadi. Ketika sedang melihat tempat tersebut, Iron X pun menuturkan, Yang Mulia, jika pasukan dapat menggunakan senjata seperti ini, batas pertahanan kota tidak perlu lagi khawatir pada ancaman monster iblis. Dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Kang Roland pun menjelaskan, seharusnya tidak mungkin. Ketika musim penyerangan monster iblis tiba, kita hanya memiliki sekitar 20-30 saja. Digabungkan dengan tombak dan panah, maka akan cukup. Ini adalah senjata andalan kita. Malam harinya, Nagi Angel yang berada di dimensi lain sedang berjalan menuju kastil Kang Roland. Saat itu, ia bergumam, dari sudut pandangku, dunia hanya memiliki dua warna yang tersisa, hitam dan putih. Walaupun sulit menjelaskannya, itu memudahkanku untuk tidak terikat dengan kehidupan normal. Aku dapat bergerak sesukanya. Ia pun memasuki pagar kastil dan berpapasan dengan penjaga. Namun, penjaga tersebut tak dapat melihatnya. Saat setelah itu, ia pun berlari memasuki ke dalam kastil dan kembali melanjutkan. Ketika aku berubah ke titik yang kuamati, aku menemukan tempat masuk yang tidak pernah ada di dunia nyata. Di dalam kabut ini, atas dan bawah, depan dan belakang, adalah konsep yang tidak tetap. Mereka saling bertukar, terkadang bahkan bertumbang tindih. Ia pun terhenti sejenak sampainya di depan sebuah kamar. Dengan mengikuti pergeseran garis yang tidak terbatas ini, aku bisa melayang dan berjalan di atas objek juga. Tentu saja, aku beberapa kali melihat di dunia hitam dan putih ini warna lain. Ia pun mulai bergerak memasuki kamar tersebut. Terlihat di dalam kamarnya ada seseorang yang tubuhnya memiliki cahaya. Penyihir adalah perwujudan dari sihir. Aku dapat melihat peningkatan dan penurunan kekuatan dalam tubuh mereka. Mereka hanya titik warna yang ada dalam kabut ini. Warna Ana, kuat dan kaya. Ternyata orang yang berada dalam kamar tersebut adalah Neng Ana. Dan Neng Ana dapat menyadari akan kedatangan Neg Angel di sana. Neg Angel? Mendengar perkataannya, Neg Angel pun terkejut. Dan langsung saja, ia pun menampakkan wujudnya. Kemudian, ia pun berjalan ke arah Neng Ana. Melihat hal itu, Neng Ana pun bergumam membenarkan dugaannya. Jadi benar itu kamu? Apa yang kau gunakan sebelumnya? Itu kekuatanmu? Karena ketahuan, Neg Angel pun tersenyum sembari membalas. Apakah kau menyelesaikan keletihanmu? Aku membawa beberapa kue ikan. Kau mau? Setelah itu, Neg Angel pun memberikan kuenya ke Neng Ana, yang diterima oleh Neng Ana dengan sangat gembira. Yeay! Sebelum itu, Neg Angel menuturkan, pergilah cuci tanganmu terlebih dahulu. Alih-alih mencuci tangannya dengan air, Neng Ana malah mencuci tangannya sendiri menggunakan sihir api miliknya. Melihat tingkah Neng Ana yang seperti itu, Neg Angel pun kembali terkejut. Lalu ia bergumam, ada penyihir yang dapat mengontrol api di asosiasi penyihir. Tetapi mereka bukan tandingan Ana.
Kemudian Neng Ana pun makan kuenya sambil mendengarkan perkataan Neng Angel. Bagaimanapun, semakin kuat sihir seseorang, semakin besar juga timbal baliknya. Ketika saat mode penyiksaan iblis dimulai, rasa sakit yang kau alami tidak akan tertahankan. Ana, apakah kau benar yakin kau ingin tinggal di sini? Ada banyak saudari di asosiasi penyihir. Mereka akan menjagamu. Di sini kau hanya akan berdiam diri di istana. Kau tidak bosan? Walaupun kami tidak memiliki banyak makanan, kami adalah keluarga yang berbagi tujuan yang sama. Gadis yang memiliki kekuatan sepertimu akan sangat disambut di sana. Aku takut kau tidak akan selamat musim dingin tahun ini. Sembari menikmati kue ikannya, Neng Ana pun bertanya, sebelum bergabung dengan asosiasi penyihir, gimana kau hidup? Apakah kau bahagia dulu? Mendengar hal itu, sontak membuat Neng Angel kembali teringat pada masa lalunya yang kelam, yang mana dulu ia di penjara, leher dan tangannya bahkan dirantai. Meskipun begitu, Neng Angel tidak memberitahukan hal tersebut pada Neng Ana. Dulu aku hidup di kota besar di timur, tak jauh dengan ibu kota. Mengapa kau bertanya hal itu? Neng Ana pun membalas, aku dulu tinggal di kota perbatasan di distrik lama. Ayah menjualku ke gereja hanya untuk 25 koin emas. Neng Ana yang tak bisa menahan kesedihannya pun berlutut di depan Neng Angel lalu melanjutkan, yang mulia, mengeluarkanku dari penjara. Aku benar-benar senang tinggal di sini. Melihat tingkah Ana yang seperti itu, Neng Angel pun terbengong-bengong. Lalu ia kembali menuturkan, tetapi kau tidak dapat keluar dari istana ini, kecuali sang pangeran. Semua orang masih membenci penyihir. Neng Ana pun memejamkan matanya, lalu menarik napas dengan panjang, kemudian menjawab, aku tidak peduli. Selain itu, dia akan merubahnya, bukan? Di mana tempat yang membuatmu bahagia untuk hidup? Asosiasi penyihir atau di sini? Apabila tempat suci yang selalu kau cari adalah rumah yang damai, maka aku telah menemukan gunung suciku. Baru saja Neng Angel akan menjawab, ia dan Neng Ana dikejutkan oleh pintu yang terbuka secara tiba-tiba oleh Nana. Mereka berdua pun melihat ke arahnya. Kemudian Nana berlari menghampiri Neng Ana lalu memeluknya. Dengan panik, Nana bercerita, apa yang harus kulakukan, Kak Ana? Waktu pun berlalu. Pagi harinya, meskipun semua orang sudah terbangun, Kang Roland masih terlihat memeluk gulingnya, tertidur dengan lelap, dan ia pun sampai mengigau. Pakaian pelayan dipilih. Tepat setelah itu, Neng Angel pun masuk ke kamarnya. Dan saat ia melihat Kang Roland yang masih terbaring tidur, ia pun langsung berteriak membangunkannya. Masih ngebo? Ayahnya Nana di sini. Dia tahu Nana adalah penyihir sekarang. Rahasia telah terungkap. Sontak, Kang Roland pun terbangun dari tidurnya. Lalu, berita yang dibawakan oleh Neng Angel pun membuatnya terkejut seketika. Sembari berlari bergegas mengenakan jubah pangerannya. Di tengah langkahnya, ia berpikir, ini mungkin kesempatan untuk membawa Nana, bahkan seluruh keluarganya. Ketika mengetahui putrinya adalah penyihir, apa yang akan bangsawan Tigui Fine lakukan? Apakah dia akan memohon untuk menyembunyikan kebenarannya, atau meminta untuk menyelesaikan masalah rumit ini? Sesampainya di pintu ruangannya, Kang Roland pun langsung membukanya lebar-lebar. Terlihat di hadapannya seorang bapak-bapak paruh baya yang berambut putih. Keberadaan Kang Roland di sana tentu saja membuat bapak paruh baya itu langsung meneriakinya. Wih, berikan aku putriku. Mengetahui situasinya yang tidak sesuai ekspektasinya, Kang Roland pun cuma bisa menggerutu. Beberapa saat kemudian, Kang Roland pun membawa Pak Tigui menuju ruang makan di istananya. Dan sampainya di sana, Ana dan juga Nana telah hadir di sana. Pak Tigui yang panik pun langsung menuturkan, Nana, kembalilah bersama Papa. Nana yang ketakutan pun sampai gemetaran. Ia memegangi erat tangan Neng Ana, lalu membalas, apakah Papa akan menjualku ke gereja? Dengan penuh harap dan menjulurkan kedua tangannya, Pak Tigui menjawab, apa yang kau katakan? Putriku yang bodoh, gereja tidak akan mau menerima gadis bodoh sepertimu. Sekarang pulang ke rumah bersamaku ya. Melihat keadaan yang seperti itu, Kang Roland pun menuturkan, Tuan Tigui Fine, pertama, aku ingin memastikan hal ini.
Aku percaya kau telah mengetahui bahwa putrimu adalah penyihir. Mendengar hal itu, Pak Tigui pun mengerutkan dahinya lalu menimpali. Apa yang kau katakan yang mulia? Saya tidak mengerti. Nana pun ikut merengek. Papa, aku menjadi penyihir. Aku minta maaf. Perkataan Nana pun sontak membuat Pak Tigui marah seketika. Omong kosong, penyihir apa? Itu pasti Carl lagi yang mengatakan itu padamu. Tentu saja, tingkah Pak Tigui yang seperti itu malah semakin membuat Nana ketakutan. Di sisi lain, Kang Roland melihat ke arah Neng Ana. Dan Neng Ana pun yang menyadari hal itu langsung mengerti apa yang harus ia lakukan. Kemudian Neng Ana pun mengeluarkan sihir dari tangannya. Sontak, hal itu pun membuat Pak Tigui ketakutan dan terkejut. Di saat Neng Ana semakin membesarkan apinya, Nana yang ketakutan pun merengek. Kana, jangan! Dan Pak Tigui pun langsung bertanya, Yang mulia, apa ini? Di tengah suasana yang tegang itu, Harlan pun menjelaskan, aku pikir ada kesalahpahaman antara kita. Bisakah kita bicara sekarang? Untuk menenangkan diri, Pak Tigui pun menyeruput dulu kopinya. Setelah itu ia membalas, aku mengerti, Nana datang ke istana Anda hanya untuk berlatih kekuatan sihir. Karena Pak Tigui sudah mengetahui maksudnya, Kang Roland pun menjelaskan, benar Mr. Pine, apakah aku terlihat seperti akan menyentuh gadis kecil? Kemampuan penyembuhan Nana sangat berharga bagi orang yang terluka. Aku ingin ia menetap di kota perbatasan untuk membantu melewati musim penyerangan monster iblis. Tentu saja, Pak Tigui yang tak rela pun langsung menyangkalnya. Yang mulia, maafkan hamba. Saya tidak punya pilihan lain selain menolaknya. Ketika musim penyerangan monster iblis tiba, tempat ini akan sangat berbahaya. Saya tidak akan pernah membiarkan dia dalam bahaya. Kang Roland pun kembali menimpalinya. Tuan Tigui Pine, bahaya adalah sesuatu yang relatif dan kesempatan datang dari adanya bahaya. Sepengetahuanku, ayahmu adalah kesatria yang pemberani. Gelar yang kau dapat juga dari dia adalah berkat keberaniannya di medan perang. Mendengar hal itu, seketika itu juga Pak Tigui langsung teringat pada masa lalunya, lalu membenarkan hal itu. Benar sekali yang mulia. Waktu itu, ayahku pemimpin pasukan untuk menghadapi monster iblis yang sangat berbahaya. Bahkan sekarang, di dalam kepalaku masih teringat dengan jelas hadiah dari pertarungan itu, tanduk besar dari monster iblis. Kemudian, Kang Roland pun menuturkan, kau belum lupa peninggalan ayahmu bukan? Biasanya, bangsawan tidak pernah menyebutkan dirinya sama sepertimu. Di samping itu, tanganmu penuh dengan kapalan, Mr. Tigui Pine. Tetapi, karena tekanan dari Duke Ryan sekarang ini, keluarga Pine mempunyai masa yang sulit untuk mendapatkan kemenangan seperti di masa lalu. Mendengar hal itu, Pak Tigui pun tertunduk lesu. Itu benar. Lalu, Kang Roland kembali menghiburnya. Kau tidak seperti bangsawan lain yang setiap hari hanya bermalas-malasan. Tetapi, seseorang yang masih mempunyai tekad ksatria dan berlatih ilmu pedang dengan keras. Bukankah begitu? Mendengar hal itu, Pak Tigui pun terkejut. Karena, ia tak menyangka Kang Roland bisa mengetahui sebanyak itu tentang keluarganya. Kemudian, Kang Roland pun menawarinya sebuah kesepakatan. Jika kau bersedia tinggal di kota perbatasan, menolong kami untuk mengusir monster iblis, dan melakukannya dengan baik di pertempuran, aku akan menghadiahkan sebidang tanah yang cocok dengan kepunyaan seorang Piskon. Meskipun begitu, Pak Tigui tetap kekeh pada pendiriannya. Yang mulia, saya mengerti. Saya hanya khawatir tidak dapat mengirimkan Nana kembali ke Longsong Stronghold. Tak ada seorang pun yang pernah mengalahkan monster iblis di sini. Dan saya tidak ingin putriku binasa kalau saja kita kalah di pertempuran. Kang Roland pun menjelaskan, Tuan Tigui Pine, Longsong Stronghold tidak seperti kota perbatasan. Tempat itu penuh dengan murid dan mata-mata dari gereja. Jika rahasia Nana terungkap, aku pun tidak dapat menyelamatkannya. Tentu saja, aku pun akan menyiapkan kapal di dermaga untuk berjaga-jaga. Dan jika kita benar-benar gagal, Ana dan Nana akan pergi pertama kali. Mereka akan aman. Setelah mendengar penjelasannya, hati Pak Tigui pun mulai luluh. Video kali ini diakhiri dengan, kemudian Pak Tigui pun berdiri dan berlutut di hadapan Kang Roland sambil menuturkan, kalau begitu, saya mempercayakannya pada Anda yang mulia. Saya bersedia bertarung di sisi Anda.
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.